Nabi Yusuf alaihissalam. Orang yang menegakkan muraqabah kepada Allah. Ketika istri gubernur Mesir Al-Aziz mengatakan, "Hai Tala, ayo Yusuf ke sini." Wa ghallaqatil abwab. Pintu-pintu semua ditutup. Yang memerintahkan ditutup adalah istri gubernur Mesir Al-Aziz. Artinya pintu itu tidak akan pernah terbuka kecuali dengan izin istri gubernur ini. Dan para ulama rahimahumullah menyebutkan godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf saat itu banyak. Yang pertama, saat itu beliau masih muda. Dan anak muda syahwatnya lebih dahsyat daripada orang tua. Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau Irtinam Mawasimul Umur membagi umur manusia menjadi 5. Yang pertama adalah umur namanya as-sabwah, yaitu umur anak kecil. Dari umur 1 sampai umur 15, anak kecil. Yang kedua, umur syab, umur 15 sampai umur 35. Yang ketiga, umur kuhul, matang, 35 sampai 50. Kemudian yang ke 50 sampai ke 6, umur pra-tua. Umur 60 sampai 70, ini umur tua dan bonus. Umur 1 sampai 15, maka ini semestinya dia dididikkan dasar-dasar ilmu agama dan akidah serta adab-adab keislaman. Dari mulai tauhid, kemudian adab-adab keislaman keseharian. Umur 15 sampai umur 35, ini adalah umur baligh dan dia muda. Dan saat itu dia seharusnya belajar ilmu agama lebih dalam agar dia menguasai dasar-dasar akidah dan ibadah-ibadah. Ini Nabi Yusuf saat itu umur ini 15 sampai 35. Dan ini sedang kencang-kencangnya syahwat. Umur 35 sampai 50 maka mengurang syahwatnya, tetapi kadang naik. Makanya kadang-kadang ada yang suami umur 40 tahun tiba-tiba hendak berpoligami. Nah, itu maksudnya. Ya. Tapi kalau sudah menjelang umur 50, sudah kada lagi. Ini namanya adalah umur kuhul, matang. Dan jarang berubah sifatnya. Yang suka bermaksiat saat sendirian, dia akan bawa itu saat umur kuhul. Umur 35 sampai 50 dia akan bawa. Kalau seandainya di umur 15 sampai 35, dia membiasakan itu. Yang biasa mengerjakan hal-hal sesuatu, maka umur 35 sampai 50 tidak akan berubah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu godaan Nabi Yusuf yang pertama, muda. Yang kedua adalah perjaka. Yang ketiga orang asing. Orang asing itu lebih cenderung bermaksiat dibandingkan orang mukim. Karena yang asing tidak ada tetangga yang tahu. Tidak ada Pak RT yang tahu. Tidak ada kawan yang tahu. Asing. Makanya bapak-bapak yang sering safar, hati-hati ibu-ibu. Asing sidin. Ya, di daerah safarnya. Selalu ingatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang mengajak perempuan yang mempunyai kedudukan. Yang kelima, Nabi Yusuf pada waktu itu budak. Budak dikatakan dan diperintah apa saja harus mau. Yang keenam, yang mengajak perempuan mempunyai kecantikan. Yang ketujuh, bahwasanya yang kamar tersebut ditutup
oleh istri gubernur Mesir, tidak dibuka kecuali atas perintahnya. Yang kedelapan, dia sendiri yang mengajak kepada dirinya. Perempuan yang mengajak kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kesembilan, Nabi Yusuf alaihissalam beliau bisa saja melakukan hal yang tercela itu. Kenapa? Pelampiasan dari penyiksaan saudaranya kepada dirinya. Saudara Nabi Yusuf menyiksa, Nabi Yusuf alaihissalam memasukkannya ke dalam sumur, kemudian setelah itu diambil oleh musafir, dijual dengan harga yang murah sebagai budak. Beliau tersiksa pada waktu itu. Maka ketika beliau bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal yang mungkar, ini adalah salah satu pembalasan Nabi Yusuf pada waktu itu, bisa saja. Itu godaan tersendiri. Yang ke-10 adalah beliau mendapatkan bertubi-tubi musibah. Dibuang ke sumur kering, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dijual belikan dengan harga yang murah, dan seterusnya. Ini semua Nabi Yusuf dapati dengan apa? Akhirnya beliau mengucapkan, ma'adallah, aku takut kepada Allah. Inilah muraqabah. Dan akhirnya beliau terselamatkan dari perbuatan zina yang dibenci oleh seluruh syariat nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahkan seluruh peradaban, bahkan peradaban hewan tidak menerima zina. Disebutkan oleh Imam Abu Aliya dalam kitab Sahih Bukhari bahwa ada 2 ekor zina, jantan dan betina berzina, kemudian dilempari batu oleh kera-kera yang lain. Hewan tidak setuju dengan perbuatan zina. Bagaimana manusia? Tetapi beliau selamat dari godaan tersebut karena muraqabah. Muraqabah menghasilkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum takut, jangan ngaku muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 7 orang yang akan dinaungi di hari kiamat, tidak ada naungan pada saat itu. Yang pertama adalah imamun adil. Kenapa bisa adil? Karena muraqabah. Padahal dia bisa saja berbuat zalim, kuasa di tangannya. Dia bisa memerintah, dia bisa melarang. Yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah, fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal masa muda, masa jalan-jalan, masa bermaksiat, masa santai-santai, masa leha-leha, masa mengenal dunia. Nanti aja tuanya bertobat kepada Allah. Kenapa dia masa muda tetapi tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah? Karena dia muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kenapa bisa begitu? Karena dia muraqabah kepada Allah. Yang kedua, 2 orang yang saling mencintai. Yang keempat ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, bukan karena dunia. Kenapa bisa begitu? Mengunjungi saudaranya karena Allah. Tidak ada sama sekali kepentingan dunia dari 2 orang ini. Kenapa bisa begitu? Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berzikir kepada Allah sampai menangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Muraqabah kepada Allah. Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan, kemudian dia mengatakan, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah." Kenapa bisa begitu? Karena muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang sedekahkan dengan tangan kanannya. Kenapa bisa begitu? Padahal tangannya dua-duanya selalu bersamanya. Makanya saya sebutkan, semakin tersembunyi semakin muraqabah, semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua 7 orang ini yang dinaungi di dalam naungan Allah pada hari itu, dan naungan Allah kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah muraqabah yang menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang keempat, yaitu yang pertama tadi muraqabah kepada Allah menghasilkan itqanul amal, beramal dengan teliti. Yang kedua menghasilkan keikhlasan. Yang ketiga menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang sudah saya jelaskan tadi, menghasilkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima sekarang, orang yang muraqabah dikabulkan doanya oleh Allah. Ingin kabul doa, lancar urusan, selalu meyakini Allah mengawasinya. Yang menghasilkan istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu muraqabah. Contoh misalkan kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, 3 orang yang terperosok ke dalam goa tidak bisa keluar karena mulut goanya tertutup dengan batu. Salah satunya berdoa kepada Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua, bapak ibu, dan aku tidak mendahulukan untuk memberikan minuman dan harta kepada keluargaku kecuali aku berikan kepada bapak ibuku. Suatu saat aku pulang terlambat, kemudian mereka tertidur dan aku tidak meminumkan air susu kepada mereka karena mereka tertidur. Aku berdiri di sisi kepala mereka dari malam sampai pagi. Sedangkan as-sibyan yatasaghun, para anak-anak kecilku menangis meraung-raung karena kelaparan. Ini semua hasil muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya amalanku itu ikhlas karena Engkau, fafruj 'anna ma nahnu fi. Keluarkan kami dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mempunyai anak perempuan. Pamanku mempunyai anak perempuan, sepupuku perempuan. Aku cintai dia. Lalu suatu saat dia memerlukan harta, aku beri harta tapi dengan syarat dia wajib melayaniku. Kemudian dia mengatakan, ittaqillah la tafuddal khatam illa bihaq. Takutlah kepada Allah, keperawanan ini tidak boleh pecah kecuali dengan kebenarannya. Maka aku tinggalkan dia dan harta ku tinggalkan juga. Kalau seandainya ini ikhlas karena Engkau, maka fafruj 'anna ma nahnu fi. Bebaskan kami dari apa yang kami dapati sekarang. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah seorang majikan yang takut kepada Allah, muraqabah kepada Allah sehingga menjaga gaji pegawainya sampai bertumpuk-tumpuk gaji pegawainya menjadi kambing-kambing yang begitu banyak, kambing, onta dan juga sapi. Kemudian dia ambil seluruhnya, tidak tersisa sedikit pun apa gaji yang sudah dikembangbiakkan tersebut. Maka yang ketiga mengatakan, ya Allah, kalau ini aku amalkan karena wajah Engkau, fafruj 'anna ma nahnu fi. Bebaskan kami. Maka akhirnya mereka bebas. Lihat, berdasarkan cerita ini kita ambil pelajaran, orang yang muraqabah maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari di dalam perihal muraqabah ini adalah kita harus pahami betul ada 3 makhluk yang senantiasa menjadi pengawal kita, yang membuat kita muraqabah. Yang pertama adalah malaikat. Yang pertama adalah malaikat.
itu akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Malaikat. Dan yang kedua, anggota tubuh kita akan menjadi saksi kita pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 20 sampai 24. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai jika mereka datang, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka perbuat. Wa qalu li juludihim bima syahidtum alaina. Lalu manusia mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kull syai'. Allah yang memberikan kami kuasa agar bisa berbicara, sebagaimana Allah telah membicarakan segala sesuatu, membuat segala sesuatu berbicara. Ingat baik-baik, semua tubuh kita akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ini juga disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin. Mana ayatnya? Siapa yang apa? Arjuluhum bima kanu yaksibun. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ingat itu baik-baik, anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat. Yang ketiga, seluruh makhluk dari mulai pohon, gunung, tanah, manusia, jin, hewan akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap atas manusia. Ingin muraqabah? Ingat 3 hal ini. Yang pertama, malaikat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu. Yang kedua, anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua makhluk akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas seseorang. Apa dalilnya para ikhwah? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada jenazah lewat, kemudian para sahabat memuji mereka, memuji jenazah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wajabat. Pasti. Jenazah lain lewat, kemudian orang-orang mencela jenazah tersebut. Orang ini begini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Pasti. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, jaminannya ibuku dan bapakku. Setiap kali jenazah yang lewat, engkau ucapkan pasti. Yang kedua lewat, pasti. Apa sebabnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man athnaitum alaihi khairan wajabatahul jannah." Siapa saja yang kalian puji tadi, yang meninggal dan kalian puji, maka pasti baginya masuk surga. Wa man athnaitum alaihi syarran wajabatahun nar. Siapa yang kalian celak tadi dari jenazah, maka pasti dia masuk dalam neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian saksi-saksi Allah di bumi. Kalian saksi-saksi Allah di bumi. Kalian saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di bumi. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan dari seorang ulama, Ibrahim ibn Adham. Perhatikan perkataannya baik-baik, yang menjadikan saksi-saksi ini
Kata Ibrahim ibn Adham, ada seorang pemuda berkata kepadanya, "Uridu an a'siya Allah." Saya ingin bermaksiat. Kata Ibrahim ibn Adham, boleh, asalkan engkau menjauhi 5 perkara atau sanggup mengerjakan 5 perkara. Kata pemuda tersebut, "A'tinil awwal." Berikan saya yang pertama, saya akan kerjakan. Qala, "Idza aradta an ta'siya Allah fala ta'kul min rizqi." Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan makan dari rezekinya. Qala, "Hal hunaka rizqun ghairu rizqillah azza wa jalla?" Lalu pemuda itu berkata, apakah ada rezeki selain rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Qala, "Fa kaifa ta'kulu man razaqahu Allah wa man min rizqillah wa ta'si?" Bagaimana engkau makan rezeki Allah lalu engkau bermaksiat? Enggak malu sama Allah SWT. Makan dari rezeki Allah lalu kemudian orang bermaksiat. Rizqun an'ama bihi Allahu 'alaik fatuharibu Allah bihadha rizq. Alaysa an-nas yuharibuna Allah bi ni'amih? Hal hadha kufran am ihsan? Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Yang artinya rezeki Allah berikan kepada engkau, lalu engkau perangi Allah dengan rezeki tersebut. Mata Allah berikan kepada engkau, lalu engkau bermaksiat kepada Allah, perangi Allah dengan matamu tersebut. Bukankah sebagian manusia memerangi Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya? Bukankah ini kekufuran? Bukankah ini bukan perbuatan ihsan? Bukankah orang yang diberi kebaikan maka balasannya adalah kebaikan? Makanya para ulama mengatakan khairuhu ilaina nazil wa syarruna ilaihi sa'id. Kebaikan Allah kepada kita itu turun, sedangkan keburukan kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatahabbabu ilaina bin ni'am wa natabaghadu ilaihi bil ma'asi. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan cara memberikan nikmat kepada kita, sedangkan kita mencari murka Allah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.